Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kakak, Kak Artika. Nah, kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Adik-adik tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah bentuk love. Bentuk love atau bentuk hati. Ini warna apa ya? Ini warna merah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang kasih. Kasih yang dilambangkan di dalam bentuk hati. Nah, ada yang tahu apa itu kasih? Nah, adik-adik, kasih adalah perasaan sayang atau perasaan cinta yang terdapat di dalam diri seseorang. Nah, ada yang tahu nggak kasih itu seperti apa? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kakak ulangi ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Nah, kakak bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik, jadi kira-kira kasih itu seperti apa? Menurut pembacaan firman Tuhan yang telah tadi kakak bacakan. Nah, yuk kita sama-sama belajar tentang kasih. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah bunga kasih. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari bunga kasih. Nah, tadi kan kita sudah membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ada kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan bahkan tidak sombong. Nah, kira-kira apakah itu saja tentang kasih? Nah, tidak ya adik-adik, banyak sekali tentang kasih. Mari sama-sama kita belajar dari bunga kasih. Nah, kasih itu sabar. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu sabar? Nah, contohnya kakak kasih contoh ya. Sabar itu misalnya ada temennya yang berbuat salah kepada adik-adik, tetapi adik-adik tetap tidak membalas kembali perbuatan temennya adik-adik yang salah itu. Nah, itu yang dinamakan sabar. Jadi sabar itu tidak membalas kesalahan orang lain. Nah, kemudian kira-kira apa lagi nih tentang kasih selain sabar? Nah, kasih itu murah hati. Nah, murah hati itu adalah contohnya ketika adik-adik punya barang lebih kayak makanan atau buku, pulpen, dan lain sebagainya. Kemudian ketika adik-adik mempunyai barang yang lebih, adik-adik mau berbagi kepada teman-temannya yang lain. Nah, itu juga dapat dinamakan dengan yang namanya murah hati. Nah, kemudian selain murah hati apalagi ya? Kasih tidak cemburu. Siapa di sini yang suka cemburu? Gak boleh ya. Di dalam kasih mengajarkan bahwa kasih itu, di dalam kasih tidak ada cemburu. Nah, Kak, kira-kira cemburu itu seperti apa ya? Nah, cemburu itu contohnya misalnya adik-adik punya teman. Nah, temennya adik-adik ini
dibeliin barang sama papanya, contohnya dibeliin sepeda. Nah terus adik-adik masih dalam proses menabung nih, masih uangnya belum cukup buat beli sepeda. Nah terus ketika adik-adik ngelihat temennya yang udah punya sepeda, adik-adik ngerasa cemburu, kayak pengen juga punya barangnya. Saking pengennya adik-adik minjem terus nggak dikembaliin, atau sengaja ngerusakin barang temennya karena nggak suka ngelihat temennya punya barang. Nggak boleh gitu ya, itu yang dinamakan cemburu. Nah jadi di dalam kasih itu tidak cemburu. Nah selain tidak cemburu, kira-kira apa lagi ya? Kasih tidak memegahkan diri. Nah, tidak memegahkan diri ini berarti sama aja dengan yang namanya tidak suka pamer. Nah, jadi misalnya adik-adik punya barang nih, terus sengaja nih dipamerin, aku punya ini loh, kamu gak punya, gak mampu beli. Nah, itu yang dinamakan suka memegahkan diri. Gak boleh gitu ya. Di dalam kasih itu tidak memegahkan diri. Nah, kemudian apalagi selain tidak memegahkan diri, kasih juga tidak sombong. Siapa nih di sini yang suka sombong? Ayo, nggak boleh sombong ya. Di dalam kasih mengajarkan tidak adanya kesombongan. Kasih itu tidak sombong. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik lagi pergi kemana, ada yang negur, ya disapa balik. Atau enggak adik-adik punya barang lebih, terus teman-temannya mau minjem nih, Cika aku pinjem boneka Barbie-mu dong, boleh nggak? Terus si Cika ngebolehin. Nah kayak gitu ya. Jadi kasih itu tidak sombong. Nah selain itu apalagi ya? Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sopan. Kak, contohnya hal-hal yang tidak sopan itu seperti apa ya? Nah, hal-hal yang tidak sopan itu seperti misalnya adik-adik disuruh nih sama mamanya, misalnya si Dino, tolong dong ambilin remote TV, mama lagi capek nih, nggak bisa berdiri. Terus si Dino nyaut bilang, nggak ama, Dino lagi capek. Terus mamanya minta tolong lagi, tolong Dino, tolong ambilin untuk mama. Terus si Dino langsung pergi ke kamar marah-marah sampai banting pintu. Nah nggak boleh ya, itu namanya tidak sopan terhadap orang tua. Jadi kalau misalnya adik-adik diperintahkan untuk mengambil barang, untuk melakukan sesuatu, adik-adik harus melakukan hal itu tanpa adik-adik melakukan hal-hal yang tidak sopan. Nah, kemudian selain itu apalagi ya? Kasih juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, tidak mencari keuntungan diri sendiri ini juga berarti tidak egois. Nah, jadi tidak melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi contohnya gini nih, misalnya si Vanessa punya boneka nih, bonekanya sama dengan punya si Sila. Nah, kemudian tapi boneka si Vanessa ini udah korobek, udah nggak bagus lagi, sedangkan punya si Sila bonekanya masih bagus. Terus tiba-tiba si Vanessa ngebuang bonekanya dan ngambil boneka si Sila, padahal boneka si Vanessa itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan untuk main, tapi sengaja dibuang karena udah nggak suka lagi, bonekanya udah jelek, nggak, menurut si Vanessa udah nggak bisa dipakai lagi. Jadinya boneka si Sila yang diambil sama si Vanessa. Jadi nggak boleh ya, itu namanya egois, itu namanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri sampai pada akhirnya merugikan orang lain. Kan kasihan temennya yang dirugikan, nggak boleh ya. Nah, kemudian selain tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih juga tidak pemarah. Seperti sini suka marah, ayo ngaku siapa yang suka marah. Jadi nggak boleh marah-marah ya. Misalnya kalau disuruh mamanya
Andreas tolong ambilin mama minum, langsung diambilin tanpa misalnya disuruh lagi, Andreas tolong ambilin mama minum, terus tiba-tiba Andreas bilang, enggak, mama ini suka nyuruh-nyuruh, ambil aja sendiri, mama kan punya kaki. Nggak boleh gitu ya teman-teman, adik-adik, nggak boleh gitu ya. Jangan marah-marah. Kasih tidak mengajarkan kemarahan. Kasih tidak pemarah. Ingat ya, kasih tidak pemarah. Nah, lalu selain kasih tidak pemarah, kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi contohnya kayak adik-adik punya temen nih, terus temennya adik-adik itu bikin kesel banget, bikin jengkel, sampai adik-adik pengen kayak ngebales perbuatannya dia, tapi adik-adik tetap ingat tentang kasih ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi bagaimanapun orang lain berbuat kesalahan kepada kita, kepada adik-adik, nah adik-adik tidak boleh menyimpan semuanya itu, tetapi adik-adik harus memaafkan kesalahan orang lain. Nah, selain itu apalagi nih yang kita pelajari dari bunga kasih? Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi kasih itu tidak menyukai ketidakadilan. Ada yang tahu apa itu tidak adil? Nah, tidak adil itu contohnya seperti ini. Adik-adik punya teman nih, ada 2 orang teman. Adik-adik punya 4 roti. Nah, roti ini harus dibagikan kepada kedua temannya. Nah, jadi biar adil, teman yang satu dapat 1, teman yang satu lagi dapat 1. Nah, jadi sisanya untuk adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ngebagi 4 roti ini dengan cara teman yang satu dapat 2, sedangkan teman yang satunya lagi dapat 1, nah itu namanya nggak adil. Jadi nggak boleh ya, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Oke? Nah, selain itu apalagi ya tentang bunga kasih? Yuk kita sama-sama belajar. Kasih itu menutupi segala sesuatu, jadi apapun itu akan ditutupi oleh kasih. Nah, kemudian kasih juga tidak berkesudahan, jadi tidak ada habisnya, selalu baru setiap hari. Nah, kemudian kasih juga percaya segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Ingat tadi udah belajar gimana itu sabar, jadi harus sabar ya, nggak boleh marah-marah. Nah, terus kasih mengharapkan segala sesuatu. Nah, jadi gimana, udah ingat belum tentang kasih? Ada banyak bunga kasihnya, ada warna kuning, warna hijau, terus ada lagi yang warna merah. Jadi harus ingat ya tentang bunga kasih. Nah, terus kira-kira inti dari kasih ini apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat tadi dari sekian banyak tentang kasih? Nah, inti dari kasih, adik-adik harus ingat ya, yang utama tentang kasih itu sabar. Sabar. Jadi adik-adik harus ingat kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak cemburu, dan kasih itu tidak memegahkan diri. Ingat ya. Ayo sama-sama kita ulangi lagi. Kita lihat Alkitabnya di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kemudian yang kedua, kasih itu murah hati. Nah, kemudian yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri,
dan kasih itu tidak sombong. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya tentang kasih. Nah, kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yuk kita sama-sama bernyanyi tentang lagu kasih. Ada yang tahu? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya adik-adik, harus ingat tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan banyak lagi tentang kasih lainnya dari yang sudah kita pelajari dari bunga kasih. Ingat ya. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tangannya tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini, yang mengajari kami untuk kami melakukan kasih, yaitu kami menjadi tahu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Biarlah kami boleh melakukan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya tentang bunga kasih yang telah kita pelajari hari ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. God bless you.